Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 881. Zhao Feng dari masa lalu sudah tidak ada. Panggil namaku, aku adalah Zhao Feng, Kaisar Langit bermata kiri dari Lautan Chang. Suara itu bergema melintasi langit dan bumi dan melalui dimensi jiwa. Semua makhluk yang memiliki kecerdasan, termasuk yang bukan manusia dalam radius beberapa ribu kilometer dapat memahami apa artinya. Mendengar suara ini, para pesilat ahli yang ada di sana seperti Kaisar Ling Qiong, Raja Lu Yun, bangsawan Nanfeng, dan Tai Litian bergetar. Suara Zhao Feng adalah pengumuman untuk menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Zhao Feng, asli sudah tidak ada dan meskipun Zhao Feng telah mewarisi tubuhnya, mereka adalah dua orang yang berbeda. Zhao Feng tidak ingin hidup di bawah identitas orang lain. Lagi pula, identitas sejatinya juga sudah hampir terungkap. Jadi, dia tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama lagi bahkan jika dia ingin melakukannya. Jadi seperti itu, para tetua dan murid yang akrab dengan Zhao Feng akhirnya mengerti dan mendesah dalam hati saat ekspresi campur aduk muncul di wajah mereka. Saat memikirkannya, semuanya memang benar. Bagaimana mungkin ada pesilat super jenius seperti itu di dunia yang bisa menerobos dari alam roh sejati dan menjadi raja alam dewa kekosongan yang bisa membunuh kaisar hanya dalam waktu 1 tahun saja. Pengumuman ini menyelesaikan banyak kecurigaan. Bangsawan Nanfeng pun mengerti. Dalam dunia pelatihan bela diri, hal tersebut bahkan bukan hal yang langka atau aneh bagi mereka yang telah mencapai alam dewa kekosongan untuk mencuri tubuh dan mengulang kembali level pelatihannya. Sebelumnya, ketika Zhao Feng semakin dekat dengan Putri Yuking dan bisa menyembuhkan kupu-kupu suci ulat sutra awan, bangsawan Nanfeng telah mengirim orang untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Hasilnya menunjukkan bahwa masa lalu Zhao Feng penuh dengan poin-poin yang mencurigakan. Sekarang setelah identitas sejati Zhao Feng sudah terungkap, semuanya menjadi masuk akal. Ini, apa yang terjadi? Ekspresi Tai Litian berubah. Dia terperangah dengan perubahan situasi yang mendadak ini. Sua, Tai Litian mengayunkan tangannya dan sesosok tua muncul dari dunia kecilnya. Itu adalah kakek Zhao. Memang benar begitu. Kakek Zhao tersenyum pahit dengan ekspresi campur aduk. Zhao Feng cucuku telah dibunuh oleh keluarga Yin dan seorang pesilat ahli mengambil alih tubuhnya. Lalu kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya. Sebuah cahaya berkilat di mata Tai Litian. Yang paling dia khawatirkan adalah garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna tersebut. Dia tidak benar-benar peduli tentang hidup atau matinya Zhao Feng yang asli. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah tersebut muncul setelah pesilat ahli itu mengambil alih tubuhnya. Kakek Zhao menjawab dengan jujur. Meskipun Zhao Feng yang asli agak berbakat, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat sampai Zhao Feng mengambil alih tubuhnya. Mendengar penjelasannya, Tai Litian mulai berpikir. Dia curiga bahwa sesuatu terjadi setelah Zhao Feng mengambil alih yang membuat kekuatan garis keturunan tersembunyi menjadi terbangun. Bahkan mungkin ada kemungkinan bahwa Zhao Feng sendiri memiliki semacam teknik rahasia yang dapat membangkitkan dan mengembangkan kekuatan garis keturunan. Sebenarnya, sebagian besar makhluk di dunia memiliki kekuatan garis keturunan, tetapi beberapa mungkin sangat samar atau tersembunyi. Kemungkinan kekuatan garis keturunan tersebut tidak akan terbangun. Zhao Feng ini sebelumnya jelas merupakan seorang pesilat ahli. Dia setidaknya seorang kaisar di tingkat puncak atau bahkan seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Tai Litian menarik napas dalam-dalam. Situasinya sekarang menjadi semakin rumit. Karena tubuh asli Zhao Feng diambil alih oleh orang lain, maka dia jelas tidak akan memiliki perasaan terhadap keluarga Zhao di Yunling atau keluarga Tai. Itu artinya membawanya kembali ke keluarga Tai akan menjadi sangat sulit. Kakak seperguruan Guang Tian. Zhao Feng berdiri dengan ekspresi bangga di udara saat mengunci sosok yang meringkuk di antara kerumunan orang di bawahnya. Arg, jiwa Guang Tian nyaris terbang saking ketakutan dan langsung berlutut di tanah. Zhao Feng terkekeh dengan dingin saat kekuatan luar biasa menutupi sosok di bawah sana. Ya tuanku, tolong ampuni aku Kaisar Zhao, tolonglah. Guang Tian bahkan tidak melawan. Dia hanya membiarkan kekuatan itu membawanya terbang di udara. Tidak ada seorang pun dari aliran suci 10.000 berani menghentikannya, termasuk guru Guang Tian, Raja Liu Qiong. Ekspresinya berubah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Zhao Feng yang asli mati karena kau dan keluarga Yin. Sebagai pemilik baru tubuh ini, aku pasti akan menghukummu. Zhao Feng tersenyum tipis. Karena kebenarannya sudah terbuka maka waktunya sudah tepat. Zhao Feng tidak keberatan menyelesaikan semuanya sekaligus.
Wajah Guang Tian menjadi pucat pasi dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbohong atau berdebat di bawah tekanan kekuatan keinginan Zhao Feng. Matilah kau. Dengan pikirannya, Zhao Feng menghancurkan tubuh Guang Tian hingga berkeping-keping dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan luar biasa terbentuk dari kekuatan langit dan bumi. Setelah mencapai level kaisar, jiwa akan berevolusi dan seseorang akan dapat memanggil kekuatan yang lebih luar biasa. Adapun orang-orang di tahapan alam cahaya mistik, mereka telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Bahkan Yuan sejati mereka tampaknya dapat dibentuk dari kekuatan langit dan bumi. Pada tingkatan seperti itu, setiap pemikiran atau tindakan mereka dapat menekan manusia. Kekuatan seperti itu hampir berada di wilayah kekuasaan para dewa. Tentu saja, Zhao Feng hanya tahu sedikit tentang hal seperti itu. Meskipun dia telah bertemu dengan permaisuri lebah di level penguasa suci alam cahaya mistik di Istana Xieyang, namun tujuan hidup seekor lebah hanyalah untuk berkembang biak, jadi permaisuri lebah tersebut tidak memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Permaisuri lebah hanya memiliki kekuatan mentah, tetapi tidak benar-benar tahu bagaimana cara menggunakannya. Boom! Di bawah kekuatan luar biasa yang menggetarkan, Guang Tian pun terbunuh. Semua yang ada di bawah Raja Alam Dewa Kekosongan adalah semut. Bahkan di zona benua yang sangat besar pun, seorang Raja Alam Dewa Kekosongan adalah keberadaan yang tidak terjangkau oleh jutaan hingga miliaran pesilat. Di tempat-tempat yang biasa, tidak ada banyak Raja Alam Dewa Kekosongan. Namun di saat Zhao Feng menjadi lebih kuat, orang-orang yang akan ia temui juga akan lebih kuat lagi. Gedebuk, gedebuk, beberapa murid seperti Huang Yunhu, Wang Yuan, dan teman-temannya dari aliran 10.000 tiba-tiba berlutut. Tuan Zhao, tolong maafkan kami. Orang-orang ini memiliki permusuhan dengan Zhao Feng di masa lalu dan sekarang memohon pengampunannya. Tidak ada seorang pun dari aliran suci 10.000 yang mampu menghentikan Zhao Feng. Jangankan murid biasa, Zhao Feng bahkan bisa membunuh seorang raja jika dia mau. Ketika Zhao Feng membunuh kakak seperguruannya tadi, bahkan guru Guang Tian, si Raja Liu Qiong tidak berani mengatakan apapun atau menghentikannya. Meskipun Guang Tian hanya murid terluarnya, hal itu masih cukup untuk bisa melihat seberapa kuatnya Zhao Feng. Karena Zhao Feng yang asli telah meninggal, sekarang aku akan mengundurkan diri dari aliran suci 10.000. Sebuah suara tanpa emosi terdengar di seluruh aliran suci 10.000. Zhao Feng tidak peduli tentang Huang Yunhu dan teman-temannya. Permusuhan sebelumnya itu hanyalah pertarungan kecil di antara para murid, jadi dia tidak memasukkannya ke hatinya. Mengundurkan diri dari aliran suci 10.000. Hati para murid, raja, dan kaisar semuanya bergetar. Bisa dikatakan bahwa itu akan menjadi pukulan besar bagi aliran suci 10.000 jika seorang pesilat ahli seperti itu meninggalkan aliran suci 10.000. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh Zhao Feng. Duo setan berambut ungu telah menyinggung terlalu banyak kelompok dan aliran di dimensi ilusi ilahi. Aliran suci 10.000 yang kecil ini tidak akan mampu menangani panasnya persaingan. Meskipun sepertinya Zhao Feng bertindak tanpa emosi, dia benar-benar memutuskan hubungan dengan aliran suci 10.000 dengan harapan bahwa tidak ada lagi yang akan datang untuk mencari masalah. Zhao Feng ini pasti memiliki prinsip hidupnya. Tetapi, gelar Kaisar Langit bermata kiri itu sepertinya terdengar akrab. Bangsawan Nanfeng memiliki ekspresi memuji saat dia mulai berpikir. Lautan Chang cukup jauh dari zona benua dan ada juga Laut Nanlin di antara keduanya. Kemasyhuran Kaisar Langit bermata kiri hanya muncul di Lautan Chang selama beberapa tahun, jadi hanya sebagian kecil orang di Laut Nanlin yang tahu gelar tersebut. Tidak banyak orang di sekitar zona kepulauan besar Tianfeng yang mengetahuinya, selain beberapa agen informasi. Zhao Feng, aliran suci 10.000 tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Tapi tidak peduli apa yang akan kau capai di masa depan, ingatlah bahwa kau pernah menjadi anggota di sini. Proyeksi Kaisar Monster Tuasu terlihat mendesah dengan sedih di udara. Monster Tuasu pernah menjadi kaisar di tingkat puncak dari aliran suci 10.000, tetapi gagal menerobos ke tahapan alam cahaya mistik dan sudah mencapai akhir usianya. Yang sedang ia coba sampaikan adalah bahwa dia berharap Zhao Feng akan merasa berhutang budi kepada mereka. Dengan potensi Zhao Feng, masa depannya menjadi tak terukur. Jika Zhao Feng mampu mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi di masa depan, Monster Tuasu berharap bahwa Zhao Feng akan bisa menjaga aliran suci 10.000. Pergerakan dimensi ruang, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berkilauan dengan riak air saat mengunci ke tempat terlarang tertentu di dalam aliran suci 10.000. Di tempat terlarang tersebut duduk seorang tetua yang tiba-tiba melihat sebuah botol batu giok kecil di depannya. Sosok tua itu adalah Monster Tuasu dari aliran suci 10.000.
Dia secara naluriah meraih botol batu giok kecil tersebut dan melihat ada madu warna-warni yang setengah beku di dalamnya. Kau akan mencapai akhir masa hidupmu kecuali bila berhasil menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Aku memberikan madu suci ratusan sumber ini kepadamu karena aku pernah menjadi anggota aliran ini. Sebuah suara samar terdengar di sebelah telinga monster Tuasu. Madu suci ratusan sumber. Tubuh monster Tuasu tiba-tiba bergetar ketika dia dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, ini bukan hanya karena aku pernah menjadi anggota aliran ini. Ketika kau berhasil menerobos, kau bisa mengizinkanku untuk memberimu 3 tugas di masa depan, suara Zhao Feng sekali lagi terdengar. Tidak masalah, jika aku berhasil menerobos, memangnya kenapa jika aku melakukan 10 bahkan 30 tugas untukmu di masa depan? Monster Tuasu menekan kegembiraan di hatinya. Tanpa perlu menebak lagi, dia tahu bahwa madu suci ratusan sumber tersebut pasti berasal dari dimensi ilusi ilahi. Nyaris tidak ada peluang terbentuknya madu seperti itu di lingkungan zona benua. Tidak apa-apa asalkan kau menepati janji ini di hatimu. Suara Zhao Feng pun memudar dari telinga monster Tuasu. Ketika seseorang mencapai tingkatan seperti Zhao Feng atau monster Tuasu, janji apapun akan memiliki efek yang sama dengan setan di hati jika dirusak. Lagi pula, monster Tuasu telah membuat janji ini ketika dia sudah sampai di akhir masa hidupnya. Di udara di atas aliran suci 10.000, sosok Zhao Feng naik semakin tinggi ke langit. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari aliran suci 10.000. Sejak saat ini dan seterusnya, ia secara resmi mengundurkan diri dari aliran suci 10.000. Ditambah lagi dengan berita bahwa dia telah mengambil alih tubuh Zhao Feng, pengejaran kelompok lain tidak akan lagi mengejar aliran suci 10.000. Di sisi lain, bangsawan Nanfeng dan Tai Litian hanya bisa sedikit berharap. Di mana Zhao Feng akan pergi setelah meninggalkan aliran suci 10.000. Bangsawan Nanfeng tersenyum dan baru saja akan berbicara. Sosok menyala-nyala berwarna merah terang tiba-tiba melesat ke depan dan tiba di hadapan Zhao Feng. Zhao Feng, tolong dengarkan. Tai Litian menarik napas dalam-dalam dan berbicara sebelum bangsawan Nanfeng sempat membuka mulutnya. Zhao Feng, tolong dengarkan, Tai Litian dengan cepat berkata dan membuat bangsawan Nanfeng terdiam sejenak. Meskipun bangsawan Nanfeng menjadi sedikit tidak senang, dia tidak menunjukkannya. Bangsawan Nanfeng tahu kaisar di hadapan Zhao Feng tersebut berasal dari keluarga Tai. Keluarga Tai berbasis di wilayah barat laut dinasti Gan yang agung dan mereka adalah kekuatan pertahanan utama melawan dinasti Bulan Kegelapan. Keluarga itu bahkan dipuji oleh Kaisar Suci. Boleh aku bertanya apa yang ingin kau katakan? Alis Zhao Feng berkerut saat dia mengamati Tai Litian. Sebelumnya dia telah fokus untuk menerobos ke tahapan alam dewa kekosongan, jadi tidak terlalu memperhatikan Tai Litian. Zhao Feng tidak menyangka dia bisa begitu sabar dan masih menunggunya di sekitar wilayah aliran suci 10.000. Zhao Feng, atau siapapun kau sebenarnya, asal-usul kekuatan garis keturunanmu berasal dari keluarga Tai dan ibumu juga masih hidup. Ikatan darah ini tidak dapat terputus, kata Tai Litian dengan nada yang jujur. Kekuatan garis keturunan dari keluarga Tai. Ibu. Mendengar penjelasannya, bangsawan Nanfeng dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Semuanya menjadi lebih rumit. Awalnya dia berpikir bahwa Zhao Feng telah bangkit kembali dengan mengambil alih tubuh ini, yang ternyata benar. Namun, kekuatan garis keturunan dalam tubuhnya tidak sederhana. Keluarga Tai adalah salah satu yang terkuat bahkan di antara 8 keluarga besar. Bahkan Kekaisaran Gan yang agung pun harus menghormati mereka. Kekuatan garis keturunan dan kekuatan pertempuran para pesilat yang berasal dari keluarga Tai berada di antara yang teratas di 8 keluarga besar. Sepengetahuan bangsawan Nanfeng, keluarga Tai sangat ketat dengan kekuatan garis keturunan mereka. Dalam situasi biasa, jika ada orang lain dengan kekuatan garis keturunan mereka, orang tersebut akan langsung dihukum. Kaisar Zhao, anggap saja ini sebagai keinginan Zhao Feng ketika dia masih hidup. Dia selalu berpikir bahwa orang tuanya telah meninggal. Kakek Zhao membungkuk hormat dan berkata dengan nada suara yang bergetar. Zhao Feng menatap Tai Litian, kau ingin aku bergabung dengan keluarga Tai? Betul sekali, Tai Litian sangat antusias. Itu memang yang diinginkannya. Zhao Feng, kau telah menyinggung Istana 9 Kegelapan dan sekelompok kekuatan super lainnya. Kelompok atau aliran biasa tidak akan bisa melindungimu. Namun jika kau bergabung dengan keluarga Tai, tidak banyak kelompok yang akan berani menyentuhmu. Suara Tai Litian sangat percaya diri. Keluarga Tai terkenal di dinasti Gan yang agung karena sangat kuat dan mereka sebanding dengan kelompok dengan kekuatan di puncak 3 bintang. Mereka bahkan tidak takut melawan kelompok dengan kekuatan 4 bintang.
Jika Zhao Feng bergabung dengan keluarga Tai, dia memang akan dilindungi. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku sudah tahu kemana aku akan pergi. Jadi, aku tidak bisa bergabung dengan keluarga Tai. Zhao Feng perlahan menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dulu saat berada di Tanah Suci Beladiri Sejati, Zhao Feng memberitahu gurunya, Duan Muqing dan Zhao Yufei bahwa ia akan pergi ke keluarga Duanmu setelah memastikan apakah tunangannya Liu Qinxin sudah mati atau masih hidup. Duan Muqing, jejak roh ilmu suci dan Zhao Yufei semuanya ingin menghidupkan kembali kejayaan keluarga Duanmu dan Zhao Feng berencana untuk membantu mereka. Lagi pula, jejak roh ilmu suci dan Duan Muqing telah banyak membantu Zhao Feng di masa lalu. Kau, Tai Litian sangat kecewa dan sedih. Namun dia tidak bisa melakukan apapun pada Zhao Feng ataupun bangsawan Nanfeng. Tai Litian dan bangsawan Nanfeng sama-sama terkejut. Zhao Feng benar-benar tahu kemana arah tujuannya. Bangsawan Nanfeng berpikir bahwa dia pasti akan mengetahui segala sesuatu tentang identitas Kaisar Langit Bermata Kiri. Meskipun Lautan Chang agak jauh dari wilayah penguasa dinasti, pasti ada beberapa agen informasi yang akan tahu tentang Kaisar Langit Bermata Kiri. Maafkan aku, Zhao Feng berhenti sejenak dengan ekspresi simpati. Aku bukan Zhao Feng, jadi semua ikatan dari masa lalu akan terputus di sini. Seluruh alasan mengapa dia melakukan pidato, panggil namaku, tadi adalah untuk menghapus semuanya dari Zhao Feng yang asli. Memutus semua ikatan. Saat menatap kepergian Zhao Feng dan bangsawan Nanfeng, Tai Litian menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika bergumam, Zhao Feng, pemikiranmu terlalu sederhana. Keluarga di zona benua sangat ketat dengan kekuatan garis keturunannya. Kau benar-benar berpikir keluarga Tai akan membiarkan kekuatan garis keturunan terkuat mereka pergi begitu saja tanpa diperhatikan? Memang, Zhao Feng memikirkan situasi ini terlalu sederhana. Setiap keluarga di wilayah penguasa dinasti, termasuk 8 keluarga besar dan kekaisaran, sangat mementingkan garis keturunan mereka. Wosh! Zhao Feng dan bangsawan Nanfeng terbang berdampingan saat meninggalkan wilayah aliran suci 10.000. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng diam-diam mengayunkan pelindung lengannya dan meninggalkan tanda dimensi ruang di dekat area aliran suci 10.000. Karena dia memiliki dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng bisa langsung tiba di sini lagi di masa depan jika dia sudah cukup kuat. Zhao Feng, bisakah kau membantuku merawat kupu-kupu suci ulat sutra awan? Bangsawan Nanfeng tersenyum. Sebelumnya, Zhao Feng telah menerima pesan dari bangsawan Nanfeng dan setuju untuk pergi ke istananya. Setengah bulan sebelumnya, kupu-kupu suci ulat sutra awan akhirnya pulih di bawah penggunaan sumber daya yang sangat banyak. Bangsawan Nanfeng sudah merasa tidak sabar dan akan menggunakan bagian dari bibit serbuk sari dari kupu-kupu suci ulat sutra awan untuk membantunya menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Bibit serbuk sari dari kupu-kupu suci ulat sutra awan mirip dengan madu suci ratusan sumber dalam hal keefektifannya untuk memungkinkan jiwa dan tubuh seseorang menjadi satu. Serbuk sari ini juga sangat sulit untuk diperoleh. Setiap kupu-kupu suci ulat sutra awan hanya bisa melakukannya sekali atau 2 kali dalam hidup mereka. Tidak masalah, Zhao Feng tersenyum tipis. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa bangsawan Nanfeng sangat mementingkan kupu-kupu suci ulat sutra awan. Kupu-kupu suci ulat sutra awan adalah salah satu dari makhluk 10.000 ras kuno, dan memiliki kemampuan mendukung yang unik. Sutra awan suci yang keluar dari mulutnya adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat baju besi. Jubah sutra awan yang diperoleh Nan Gongsheng dalam dimensi ilusi ilahi dibuat dari bahan sutra tersebut. Zhao Feng, aku harus memberitahumu beberapa hal, kata bangsawan Nanfeng dalam perjalanan. Bangsawan, silakan bicara, Zhao Feng terkejut. Kau telah membunuh banyak raja dan kaisar dari Aula Roh Bumi. Sebagai kelompok dengan kekuatan 3 bintang, mereka memiliki penguasa suci alam cahaya mistik. Mereka tidak akan dengan mudah membiarkanmu pergi begitu saja, bangsawan Nanfeng memperingatkannya dengan nada serius. Kelompok dengan kekuatan 3 bintang sangat kuat bahkan di dalam wilayah penguasa dinasti. Mereka dapat mempengaruhi nasib sebuah daerah yang luas. Lagi pula, hanya ada sedikit kelompok dengan kekuatan 4 bintang. Mereka bahkan tidak lebih dari jumlah jari di satu tangan. Aku mengerti. Hati Zhao Feng samar-samar bergetar, tetapi dia sudah bersiap-siap untuk hal tersebut. Zhao Feng tahu seberapa kuatnya kelompok 3 bintang karena dia pernah tinggal di aliran suci mistik sejati sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dirinya, Zhao Feng hanya berada di tahapan alam dewa kekosongan. Penguasa suci alam cahaya mistik biasanya dalam pengasingan latihan dan mereka umumnya tidak terlalu tertarik dengan apa yang terjadi di dunia luar. Namun,
Setiap kali seorang penguasa suci alam cahaya mistik ikut campur dalam sesuatu hal, mereka akan melakukannya dengan cara yang kuat. Untuk kelompok 3 bintang, penguasa suci alam cahaya mistik hanya akan berurusan dengan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh para kaisar. Dulu Kaisar Petir Angin dan Kaisar Bajak Laut telah tewas terbunuh karena dikejar-kejar oleh penguasa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Kaisar Petir Angin adalah kaisar di tingkat puncak dan terkenal sebagai kaisar tercepat. Kaisar Bajak Laut dikenal sebagai master mekanisme yang telah menemukan kota peninggalan surgawi dan menjadi sangat kaya raya. Kedua kaisar ini sama-sama legenda dari suatu zaman. Namun, mereka masih terbunuh oleh seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Dari sini bisa terlihat bahwa penguasa suci alam cahaya mistik tidak tertandingi di dunia persilatan. Bahkan level pesilat setengah dewa pun berada di tahapan alam cahaya mistik. Mereka lebih dekat ke wilayah para dewa daripada penguasa suci biasa. Tapi kau bisa santai asalkan kau mau tinggal di istanaku karena bahkan kelompok 3 bintang yang biasa pun tidak akan berani mengganggumu di sana, kata bangsawan Nanfeng sambil tersenyum. Dia memiliki status bangsawan dan terkait dengan kelompok kekaisaran dari dinasti Gan yang agung. Lagi pula, bangsawan Nanfeng sendiri sangat kuat dan telah berada di tahapan setengah langkah dari alam cahaya mistik. Kali ini, bangsawan Nanfeng akan menggunakan bibit serbuk sari dari kupu-kupu suci ulat sutra awan untuk mencoba menerobos ke tahapan alam cahaya mistik dan dia membutuhkan Zhao Feng untuk menjaga kupu-kupu suci ulat sutra awan yang lemah. Kalau begitu aku akan tinggal di istana bangsawan untuk sementara waktu, Zhao Feng memutuskan. Pergi ke keluarga Duanmu saat ini bukanlah pilihan terbaik. Zhao Feng telah mendengar tentang apa yang terjadi dengan keluarga Duanmu. Itu adalah salah satu keluarga yang kekuatannya sedang menurun. Jika mereka jatuh satu langkah lagi, keluarga Duanmu mungkin akan dikeluarkan dari 8 keluarga besar. Zhao Feng takut jika saat ini ia bergabung dengan keluarga Duanmu, hal itu hanya akan membahayakan mereka. 1 jam kemudian, Zhao Feng dan bangsawan Nanfeng sampai di istana bangsawan. Salam, bangsawan. Salam terdengar saat keduanya berjalan bersama. Zhao Feng sudah terbiasa dengan hal tersebut. Bangsawan Nanfeng segera membawa Zhao Feng ke sebuah ruang rahasia yang tersembunyi dan mengeluarkan sebuah botol transparan. Kupu-kupu suci ulat sutra awan seperti sepotong batu giok yang terbaring diam di dalam botol. Auranya sangat lemah dan kadang-kadang mengepakkan sayapnya yang setengah transparan ketika sedang tertidur. Zhao Feng memeriksanya dan melihat bahwa kupu-kupu suci ulat sutra awan menjadi sangat lemah, tepat di bawah keadaannya yang dulu saat terakhir kali diperiksa oleh Zhao Feng. Meo-meo, Zhao Feng mengayunkan pelindung lengannya dan seekor kucing kecil abu-abu muncul di sebelah botol. Meo, ding, ding, kucing kecil melambaikan cakarnya ke arah botol. Pak. Kupu-kupu suci ulat sutra awan yang gemuk sedikit bergetar ketika membuka mata hijaunya. Aura mengerikan dari zaman kuno pun muncul dan membuat kekuatan garis keturunan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 100 km pun bergetar. Bahkan Zhao Feng pun merasa tertekan. Setelah kupu-kupu suci ulat sutra awan pulih ke puncak kekuatannya, kekuatan pertempurannya akan sangat dekat dengan pesilat di tahapan alam cahaya mistik. Dapat dikatakan bahwa kupu-kupu suci ulat sutra awan ini adalah lengan kiri dan kanan bangsawan Nanfeng. Tidak heran bangsawan Nanfeng menginginkannya pulih dengan cepat. Setelah bangsawan Nanfeng menjadi penguasa suci dan memiliki kupu-kupu suci ulat sutra awan untuk mendukungnya, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dia akan memiliki banyak kekuatan di dinasti Gan yang agung. Jika tuanku tidak ada masalah, Anda bisa meninggalkan kupu-kupu suci ini padaku untuk saat ini, kata Zhao Feng. Baiklah. Bangsawan Nanfeng menatap Zhao Feng dengan tajam. Dalam situasi biasa, dia tidak akan berani memberikan kupu-kupu suci ulat sutra awan kepada orang lain. Namun pemuda ini adalah pengecualian. Dia tampaknya memiliki semacam pesona yang membuat orang lain percaya padanya. Terima kasih sudah percaya padaku, Zhao Feng tersenyum saat meletakkan kupu-kupu suci ulat sutra awan dan kucing kecil ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Zhao Feng memberikan tugas penyembuhan dan perawatan kupu-kupu suci ulat sutra awan kepada kucing kecil. Kemudian pada hari yang sama, di istana bawah tanah di mana bangsawan Nanfeng berada di pengasingan latihannya. Lapor kepada tuanku, kami telah menemukan berita mengenai Kaisar Langit bermata kiri dari Lautan Chang. Seorang raja berjubah hitam setengah berlutut di tanah. Matanya terlihat sangat terkejut dan nada suaranya tidak biasa. Di sebuah tempat yang jauh, di wilayah tengah benua, Kekaisaran Gan yang agung dikelilingi oleh bangunan-bangunan megah dan aura warisan dinasti penguasa. Di aula samping di dalam istana, Cheng Sua,
Seorang pemuda kekar beralis tebal bergegas ke aula samping dengan terburu-buru. Luo Zun, berita apa lagi yang ada di sana? Pangeran ke-8 sedang duduk dan gelombang Yuan sejati yang datang darinya telah mencapai level raja di tingkat puncak. Sudah 2 bulan sejak berakhirnya dimensi ilusi ilahi. Di Istana Xieyang, kombinasi ketiga pangeran telah berhasil mendapatkan banyak harta karun sehingga mereka juga salah satu pemenang terbesar. Pangeran ke-8, jaringan informasi langit kekaisaran telah menerima berita bahwa naga ular hitam kehancuran telah memasuki zona benua. Namun para pesilat setengah dewa dari Aula Kekaisaran Agung dan Istana Penyangga Langit bekerja sama untuk mencoba menyegelnya, kata Luo Zun. Berita ini akan menyebabkan kekacauan jika dunia luar mengetahuinya. Jika langit jatuh, yang tinggi yang akan menahannya. Kita tidak perlu khawatir tentang naga ular hitam kehancuran. Apa yang dilakukan duo setan berambut ungu? Pangeran ke-8 memiliki ekspresi tenang. Level naga ular hitam kehancuran dan pesilat setengah dewa terlalu jauh baginya saat ini. Dia akan gelisah dan takut pada naga ular hitam jika berada di Istana Xieyang. Namun ada pesilat ahli di zona benua yang bisa menghadapi naga ular hitam kehancuran. Di sisi lain, duo setan berambut ungu adalah pemenang terbesar di Istana Xieyang, dan mereka berada lebih dekat ke level duo setan tersebut. Kami telah menemukan beberapa berita tentang duo setan berambut ungu. Luo Zun menarik napas dalam-dalam. Dia bukan hanya tangan kanan Pangeran ke-8, mereka juga teman baik. Oh, Pangeran ke-8 menunjukkan tatapan ketertarikan. Duo setan berambut ungu sangat kuat dan khususnya Zhao Feng sangat misterius. Bahkan Pangeran ke-8 pun tidak bisa melihat kekuatannya. Pertama, Zhao Feng dan Nan Gongsheng berasal dari kelompok dengan kekuatan 3 bintang dari Tanah Suci Beladiri Sejati di Lautan Chang, yaitu aliran suci sejati mistik. Luo Zun terdiam sejenak. Lautan Chang, Tanah Suci Beladiri Sejati, alis Pangeran ke-8 berkerut. Kekaisaran Gan yang Agung kurang memiliki kendali atas wilayah itu dibandingkan di masa lalu. Saat ini, perhatian terbesar Kekaisaran Gan yang Agung adalah dinasti bulan ke-8 di wilayah Barat Laut. Mereka masih tidak bisa menghadapinya. Selain itu, kelompok 3 bintang manapun di dunia persilatan tidak akan mudah untuk disinggung. Nan Gongsheng adalah murid tingkat pertama aliran suci mistik sejati dan Zhao Feng adalah murid Duanmu King dari keluarga Duanmu, Luo Zun melanjutkan. Itu tidak terlalu mengejutkan, dapat dimengerti bahwa keduanya adalah murid seorang kaisar, kata Pangeran ke-8. Tidak, Luo Zun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Yang paling penting adalah Zhao Feng adalah seseorang yang dikenal sebagai Kaisar Langit bermata kiri. Dia terkenal di seluruh Lautan Chang, tetapi ketenarannya belum menyebar sampai ke zona benua. Namun, dia memiliki musuh besar yang aku yakin Pangeran ke-8 mengenalnya. Kaisar Kematian. Kaisar Kematian, ekspresi Pangeran ke-8 berubah ketika memikirkan sesuatu, seolah-olah mengingat beberapa keajaiban yang dilakukan oleh Kaisar Kematian. Kaisar Kematian yang memiliki mata kematian. Dia pernah menyerang zona benua beberapa ribu tahun yang lalu dan menciptakan badai berlumuran darah di mana-mana. Banyak kaisar, termasuk kaisar di tingkat puncak telah dikalahkan olehnya. Ekspresi Pangeran ke-8 mulai terlihat serius. Dalam situasi biasa, penguasa suci alam cahaya mistik biasanya tidak keluar untuk bertarung. Jadi, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran dengan Kaisar Kematian saat itu. Keberadaan seperti itu adalah musuh utama si Kaisar Langit bermata kiri, Zhao Feng. Pangeran ke-8 tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda ini telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Ya, Kaisar Kematian dibunuh oleh Kaisar Langit bermata kiri, tambah Luo Zun. Pangeran ke-8 menarik napas dengan dingin. Bukankah itu berarti bahwa Kaisar Langit bermata kiri pada puncak kekuatannya tidak tertandingi oleh siapapun di bawah alam cahaya mistik dan bahkan memiliki kemungkinan mengancam penguasa suci? Jadi, lawan kita sekuat itu. Sepertinya kekuatan yang kita miliki sekarang tidak cukup untuk mengancam duo setan berambut ungu. Pangeran ke-8 mendesah setelah beberapa saat. Kaisar di tingkat puncak berdiri di puncak kekuatan dalam wilayah dinasti penguasa. Penguasa suci alam cahaya mistik tidak diizinkan untuk mengambil tindakan dengan sangat mudah karena akan mengganggu keseimbangan dunia persilatan. Kembali di zona kepulauan besar Tianfeng, di ruangan bawah tanah Istana Bangsawan. Era Kaisar Kematian diakhiri oleh Kaisar Langit bermata kiri. Zhao Feng, sepertinya sejarahmu tidak sederhana. Bangsawan Nanfeng menghela nafas panjang saat ekspresi syok memenuhi wajahnya. Bangsawan Nanfeng tahu sedikit tentang Kaisar Kematian. Dia belum dilahirkan di era itu, tetapi telah mendengar beberapa tetua membicarakannya.
Bangsawan Nanfeng mulai berpikir dan tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, bukankah ada kekuatan garis keturunan mata dewa yang kuat yang muncul bersama Kaisar Kematian beberapa ribu tahun yang lalu? Tanya bangsawan Nanfeng. Betul, tuanku, kata raja berjubah hitam dengan hormat, yang satunya lagi adalah mata samsara, reinkarnasi. Itu benar, mata samsara atau reinkarnasi. Dulu ketika Kaisar Kematian menyerang zona benua, hal itu membangkitkan minat pemilik mata samsara. Namun pada akhirnya, Kaisar Kematian mundur kembali ke Lautan Chang. Bangsawan Nanfeng ingat beberapa bagian dari legenda. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertempuran antara mata samsara dan mata kematian. Tidak ada yang tahu apa yang akhirnya terjadi, tetapi sejak saat itu, Kaisar Kematian telah mundur kembali ke Lautan Chang dan tidak pernah muncul lagi di zona benua. Masih menjadi misteri apakah pemilik mata samsara masih berada di zona benua atau tidak. Kaisar Langit bermata kiri, bangsawan Nanfeng hanya bisa bergumam. Kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng juga sangat kuat dan misterius. Jika dia bisa mengalahkan Kaisar Kematian dan mata kematiannya, mungkinkah dia juga keturunan salah satu mata dewa? 8 mata dewa yang hebat adalah puncak kekuatan garis keturunan mata dewa dan dikenal sebagai mata leluhur yang agung. Keturunan dari 8 mata dewa yang hebat akan memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa yang sangat kuat. Bangsawan Nanfeng hanya bisa berharap tinggi untuk masa depan. Akankah keberadaan Zhao Feng meningkatkan minat pemilik mata samsara dan membuatnya muncul sekali lagi? Hari berikutnya, di dalam kamar yang elegan di dalam istana bangsawan. Kakak Zhao, kenapa kau tidak datang mencariku untuk bermain-main meskipun ada di sini? Seorang gadis cantik terlihat cemberut dan menarik lengan Zhao Feng. Zhao Feng duduk dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat melihat Putri Yuking di depannya. Putri Yuking mengagumi dan sedikit memiliki perasaan untuk si penjinak hewan buas yang misterius ini. Kakak Zhao, apa yang terjadi di dalam dimensi ilusi ilahi? Ayah bahkan tidak membiarkanku masuk untuk bermain-main di sana. Oh ya, aku dengar ayah mengizinkanmu merawat kupu-kupu suci ulat sutra awan. Aku jarang melihat ayah begitu mempercayai seseorang. Putri Yuking terus mengoceh. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba muncul entah dari mana. Yuking, jangan bersikap tidak sopan. Bangsawan Nanfeng pun muncul bersama dengan gelombang kekuatan dan warisan agung yang kuat. Putri Yuking melompat ketakutan. Ayahnya sangat mencintainya dan jarang berbicara dengan nada seperti itu. Zhao Feng, Yuking hanya seorang anak kecil. Aku harap dia tidak mengganggumu. Bangsawan Nanfeng tersenyum tipis tetapi berkeringat dingin di benaknya. Saat memikirkan bagaimana Kaisar Kematian yang kuat bisa terbunuh oleh Zhao Feng, dia jauh lebih hormat dan lebih waspada terhadap pemuda tersebut. Yuking hanya bersemangat, tidak perlu menyalahkannya. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa bangsawan Nanfeng memperlakukannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Zhao Feng, aku akan memasuki pengasingan latihan antara hidup dan mati untuk mencoba menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Aku harap kau bisa mengurus kupu-kupu suci ulat sutra awan selama beberapa bulan ke depan dan membantu istana jika ada bahaya yang datang, kata bangsawan Nanfeng dengan nada serius. Sebenarnya, bangsawan Nanfeng juga mengundang beberapa kaisar lainnya karena akan berada di pengasingan latihan. Bahkan ada kaisar di tingkat puncak dalam kelompok tersebut dan mereka semua dapat dipercaya. Namun bangsawan Nanfeng berharap untuk mengundang Zhao Feng juga karena tiba-tiba teringat akan identitasnya sebagai kaisar langit bermata kiri. Karena aku tinggal di istana, aku jelas akan memiliki beberapa tanggung jawab, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Kelompok yang biasa tidak akan berani menyerangnya jika dia tinggal di dalam istana bangsawan. Hingga ke tingkatan tertentu, dapat dikatakan bahwa ia memiliki perlindungan istana bangsawan. Jadi, tidak ada salahnya jika ia membantunya sebagai balasannya. Bangsawan Nanfeng kemudian memperkenalkan Zhao Feng ke beberapa kaisar lain di dalam istana. Namun karena para kaisar ini tidak tahu tentang sejarah Zhao Feng, mereka tidak benar-benar mengingatnya. Yuking, aku tahu kau menyukai Zhao Feng, tetapi kalian berdua tidak bisa bersama, kata bangsawan Nanfeng dengan tegas. Putri Yuking pun menangis dan pergi untuk memberi tahu ibunya. Namun dia mendapat jawaban yang sama. Sudah biasa baginya untuk memiliki perasaan dan mengagumi orang lain pada usianya saat ini. Beberapa hari kemudian, bangsawan Nanfeng telah melakukan semua persiapannya dan akan memasuki pengasingan latihan hidup dan matinya. Zhao Feng memperhatikan bahwa istana bangsawan telah berhenti berinteraksi dengan dunia luar dan mereka menjadi sangat serius. Rupanya, Putri Yuking telah dikurung dan Zhao Feng bisa dengan tenang melakukan apa yang diinginkannya.
Sua, kesadaran Zhao Feng memasuki dunia dimensi ruang kabut. Kucing kecil telah mengatur segalanya dengan baik di dalam dunia dimensi ruang kabut dan sebagian besar harta karun dari dimensi ilusi ilahi telah ditanam di sini. Pertama-tama Zhao Feng pergi untuk memeriksa lebah penyengat 5 racun. Dalam 2 bulan terakhir, lebah-lebah tersebut menjadi jauh lebih kuat karena banyaknya bunga. Dari seluruh lebah yang telah diperbudak Zhao Feng, 3 di antaranya adalah Raja Lebah, dan 100 lebah lainnya adalah lebah elit. Beberapa ratus sisanya lagi setidaknya berada pada tahap akhir level alam inti asal besar. Sekarang, salah satu Raja Lebah telah menjadi Kaisar Lebah. Lebah elit yang tersisa semua setidaknya sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan lebih dari belasan lainnya telah menjadi Raja Lebah. Lebah penyengat 5 racun juga memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk yang lebih kuat darinya dengan serangan bunuh diri yang spesial. Serangan bunuh diri dari Raja Lebah sangat mungkin bisa mengalahkan seorang kaisar. Adapun lebah yang biasa, setengah dari mereka telah menjadi lebah elit beracun. Bagus sekali, semua lebah akan menjadi lebah elit dalam waktu setengah tahun dan akan ada lebih banyak raja dan kaisar lebah. Zhao Feng sangat puas. Itu karena dia memiliki sejumlah besar sumber daya dan harta karun sehingga dapat meningkatkan kekuatan lebah beracun dalam waktu singkat. Jika dia mau, Zhao Feng bahkan bisa membuat seluruh kekuatan menjadi miliknya. Itu semua tergantung pada apakah dia mau menginvestasikan waktu dan sumber daya pelatihannya. Setelah kembali dari dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng bisa meningkatkan banyak sekali aspek kekuatannya. Dalam dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng ingin melihat kupu-kupu suci ulat sutra awan setelah memastikan bahwa lebah penyengat 5 racunnya baik-baik saja. Kupu-kupu suci ulat sutra awan biasanya seukuran ibu jari ketika sedang tidak dalam situasi pertempuran. Kupu-kupu itu bahkan lebih kecil dari kucing kecil, mirip dengan ukuran lebah penyengat 5 racun. Namun, Zhao Feng tidak berani meremehkannya. Ketika kupu-kupu tersebut pulih ke puncak kekuatannya, kekuatan pertempuran dan kemampuan mendukung kupu-kupu suci ulat sutra awan bahkan sudah cukup untuk membuat masalah bagi penguasa suci alam cahaya mistik. Pada saat ini, kupu-kupu suci ulat sutra awan baru saja memasuki dunia dimensi ruang kabut dan sangat lemah. Namun kupu-kupu itu memiliki hubungan yang baik dengan kucing kecil. Kucing kecil tampaknya memiliki kemampuan unik yang memungkinkannya mendekat dan berkomunikasi dengan sebagian besar spesies lainnya, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Kupu-kupu suci ulat sutra awan juga tidak berbeda. Sesekali akan ia membuka mata hijaunya dan berkomunikasi dengan si kucing kecil. Zhao Feng punya rencananya sendiri soal cara memulihkan kupu-kupu suci ulat sutra awan. Cairan dari alam mimpi kuno tampaknya memiliki efek yang sangat baik pada mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Selain itu, Zhao Feng akan menggunakan beberapa material kuat yang berhubungan dengan kehidupan lainnya seperti serbuk sari yang dikumpulkan oleh lebah penyengat 5 racun atau madu biasa yang mereka buat, serta beberapa jus buah ratusan sumber. Zhao Feng tidak ingin memberikannya madu suci ratusan sumber karena dia sendiri pun bahkan belum menggunakannya. Jika aku memberi kupu-kupu suci ulat sutra awan seporsi madu suci ratusan sumber, kupu-kupu ini mungkin bisa segera mencapai tahapan alam cahaya mistik. Pada saat itu, bangsawan Nanfeng hampir dapat sepenuhnya meremehkan seluruh kekuatan dinasti penguasa. Mata Zhao Feng mengerling tetapi dia tidak melakukannya. Pertama, hal itu dengan mudah akan melampaui nilai dan penghargaan yang diberikan bangsawan Nanfeng kepadanya. Kedua, dia hanya bertemu bangsawan Nanfeng baru-baru ini dan belum mencapai tahapan di mana dia benar-benar bisa mempercayainya. Situasi dinasti Gan yang agung sangat rumit. Sulit untuk mengatakan apakah Zhao Feng dan bangsawan Nanfeng akan menjadi musuh atau teman di masa depan. Jadi, Zhao Feng hanya ingin menepati janjinya dan membuat kupu-kupu suci ulat sutra awan memulihkan kekuatannya sedikit lebih cepat. Selama bangsawan Nanfeng dapat menembus ke tahapan alam cahaya mistik dan memulihkan kupu-kupu suci ulat sutra awan, Zhao Feng pasti akan memiliki tempat di dinasti Gan yang agung. 1 jam kemudian, di kamar yang elegan di istana bangsawan, Zhao Feng menarik kembali kesadarannya dan mulai berlatih dengan tenang. Karena tubuh petir suci dan teknik petir anginnya telah naik level belum lama ini, Zhao Feng perlu memperkuat dasar kekuatan di level tersebut. Selain itu, tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen berisi beberapa teknik pertempuran hebat yang belum dipelajari Zhao Feng. Meningkatkan level pelatihan dan kekuatan fisik hanyalah dasarnya. Untuk melepaskan potensi sejati seseorang, teknik pertempuran rahasia juga harus dilatih. Setelah mencapai level kelima dari tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng bisa mempelajari pukulan kekuatan petir suci,
tubuh petir suci abadi, perlindungan petir suci, dan berbagai teknik lainnya. Pukulan kekuatan petir suci adalah keterampilan serangan yang bisa dipelajari ketika seseorang mencapai level keempat dari teknik tubuh petir suci. Namun, kala itu Zhao Feng tidak punya cukup waktu di dalam dimensi ilusi ilahi, jadi ia belum mempelajarinya. Tubuh petir suci abadi adalah ketika teknik tubuh petir suci dilatih ke tingkatan tertentu dan mendapatkan kualitas yang abadi. Dibutuhkan bertahun-tahun pelatihan dan butuh waktu lama untuk melatihnya. Naga ular hitam kehancuran memiliki kualitas tubuh abadi yang sama, sehingga bisa mengabaikan serangan biasa. Mereka yang memiliki tubuh abadi yang kuat biasanya akan disegel karena terlalu sulit untuk dibunuh secara langsung. Sepengetahuan Zhao Feng, ketika sudah mencapai level ke-6 tubuh petir suci, dia bisa mulai belajar bagaimana hidup kembali dari darah. Sayangnya, Zhao Feng tidak benar-benar memiliki teknik untuk mempelajarinya seperti pesilat setengah dewa Kun Yun. Perlindungan petir suci adalah teknik pelindung yang dibentuk dengan menggabungkan teknik petir angin dan tubuh petir suci. Pertahanannya sangat kuat dan sangat tangguh terhadap semua jenis Yuan Qi, sumber energi murni. Zhao Feng memperkirakan jika berhasil mempelajari perlindungan petir suci, dia akan dapat mengabaikan semua serangan dari siapapun di bawah alam cahaya mistik dan bahkan seorang penguasa suci alam cahaya mistik tidak akan dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Aku akan melatih pukulan kekuatan petir suci dan perlindungan petir suci terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan serangan dan pertahananku. Lagi pula, teknik tubuh petir suci abadi tidak bisa langsung dipelajari saat ini juga. Zhao Feng memutuskan. Selain ketiga teknik tersebut, masih ada banyak teknik lainnya. Namun saat ini Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada teknik pertempuran yang terkait dengan tubuh petir suci. Adapun teknik petir angin, Zhao Feng telah mempelajari warisan petir angin hingga ke tingkat yang sangat tinggi dalam kehidupannya yang sebelumnya, jadi dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu pada teknik pertempuran petir angin. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu dan Zhao Feng akhirnya berhasil melatih pukulan kekuatan petir suci dan teknik perlindungan petir suci. Teknik perlindungan petir suci relatif lebih mudah karena memanfaatkan kekuatan petir angin untuk membentuk tameng penghalang petir yang kuat. Weng, sebuah tameng penghalang petir kuno tiba-tiba terbentuk di sekeliling Zhao Feng dengan kilatan dan dengungan petir. Tameng ini tidak terbentuk dari yuan sejati yang biasa dan menyatu dengan kekuatan yang mendominasi dari tubuh petir suci. Tameng tersebut bahkan bisa memantulkan serangan musuh. Pesilat di tahapan alam dewa kekosongan akan terluka parah jika menyerang teknik perlindungan petir suci Zhao Feng dan bisa langsung muntah darah. Pertahanannya sangat kuat, tetapi tidak bisa digunakan dengan mudah. Zhao Feng ditutupi oleh lapisan petir yang tampak seperti lapisan baju besi yang melindungi di setiap sudut. Zhao Feng kemudian mulai berlatih pukulan kekuatan petir suci. Sebenarnya, Zhao Feng sudah melihat si anak pesilat setengah dewa menggunakan versi teknik ini sebelumnya dan telah menggunakannya dengan kekuatan keinginan yang sangat mendalam. Meskipun kekuatan keinginan Zhao Feng cukup mendalam, namun masih ada perbedaan antara dia dan seorang pesilat setengah dewa. Oleh karena itu, dia terus berlatih teknik ini saat mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahinya. Untungnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng berspesialisasi dalam menganalisa dan belajar. Zhao Feng dengan tenang berlatih di istana bangsawan dan teknik 10.000 pikiran ilahinya memungkinkannya melakukan banyak tugas. Zhao Feng menghabiskan 1 bulan lagi untuk teknik pertempurannya. Dia kemudian fokus pada level pelatihan dan jiwanya. Sebuah potongan kepala yang hangus menghitam melayang di dekat tepi lautan jiwa ungu di dalam dimensi mata kirinya. Potongan kepala itu sesekali berkilauan dengan gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Potongan kepala berisi kekuatan Dewa Kesengsaraan ini diperoleh dari kehidupannya yang sebelumnya. Karena saat ini kekuatan keinginan di level Kaisar Zhao Feng sebagian besar telah pulih, dia bisa mulai menyerap kekuatan petir kesengsaraan di dalamnya lagi. Tanpa sadar, aura kekuatan petir kesengsaraan di dalam potongan kepala tersebut mulai berkurang. Aku sudah menyerap sedikit kekuatan petir kesengsaraan yang terkandung di dalam potongan kepala tersebut. Hanya ada 50-60% yang tersisa dan itu tidak akan bertahan lama, pikir Zhao Feng. Potongan kepala berisi kekuatan petir Dewa Kesengsaraan tersebut tidak akan cukup jika dia ingin sepenuhnya memahami kekuatan keinginan dan mengendalikan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Dia harus fokus pada pemahamannya sambil mencoba menemukan hal-hal lain yang mengandung kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan diserap oleh lautan jiwanya. Zhao Feng menggunakan bagian dari teknik 10.000 pikiran ilahinya untuk menyerap kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan memperkuat jiwanya. Pada saat ini,
kekuatan jiwa Zhao Feng belum sepenuhnya mencapai level kaisar, jadi kekuatan jiwanya berada di belakang tingkat kekuatan keinginan di level kaisarnya. Di sisi lain, kekuatan keinginan kaisar dengan cepat pulih ke puncak kekuatan seperti di kehidupannya yang sebelumnya dengan penempaan dari kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Rasio aku menyerap kekuatan petir Dewa Kesengsaraan melebihi kehidupanku yang sebelumnya. Selama kekuatan jiwaku juga pulih, kekuatanku secara keseluruhan akan melebihi kehidupanku yang sebelumnya. Mata Zhao Feng mengerling dengan penuh harap. Namun sayangnya, dia tidak memiliki banyak harta karun berbasis jiwa Dao. Mayoritas batu penekan jiwa sudah ditempa dan ketika kekuatan keinginan di level Kaisar Zhao Feng niat telah sepenuhnya pulih, kekuatan jiwa dalam batu penekan jiwa akan habis dengan cepat. Tentu saja, batu penekan jiwa itu sendiri masih merupakan harta karun yang bisa menekan hantu yang kuat. Setengah bulan kemudian, hampir semua harta karun berbasis jiwa Dao yang dimiliki Zhao Feng di dunia dimensi ruang kabut pun telah habis. Sebagian besar dari yang tersisa tidak cukup kuat dan kekuatan jiwa Zhao Feng nyaris berhasil pulih ke level seorang kaisar. Lautan jiwa ungu di dimensi mata kirinya selebar 800 atau 900 meter. Meskipun belum mencapai lebar 1000 meter seperti saat ia berada di puncak kekuatannya dulu, perbedaan kali ini adalah lautan jiwa itu lebih kental dan telah menyerap lebih banyak kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Zhao Feng menghela nafas panjang saat dia bergumam, aku telah memulihkan hampir semua kekuatan dari kehidupanku yang sebelumnya. Pada saat ini, meskipun dia tidak berada di tingkat menengah alam Dewa Kekosongan seperti di kehidupan sebelumnya dan jiwanya juga sedikit lebih lemah, kekuatan keseluruhannya telah mencapai tingkatan yang sama. Lagi pula saat ini Zhao Feng telah mempelajari tubuh petir suci dan memiliki tubuh fisik yang kuat. Meskipun pertahanan dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya tidak sebagus kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik, namun serangan dan ledakan kekuatannya jauh lebih kuat. Secara keseluruhan, dia telah memulihkan tingkat kekuatan yang sama dengan Kaisar Langit bermata kiri di puncak kekuatannya. Selama dia tidak menyinggung beberapa wujud keberadaan yang terlarang, dia bisa pergi kemanapun yang ia inginkan di dalam wilayah penguasa dinasti. Di dalam ruang pelatihan rahasia di bagian yang elegan dari Istana Bangsawan, Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya pada teknik petir angin serta menggunakannya untuk menempa tubuh petir sucinya. Pada saat tertentu, kristal inti petir angin di tangan Zhao Feng berubah menjadi debu. Kristal inti di level raja tersebut ia dapatkan di dalam dimensi ilusi ilahi tersebut akhirnya telah habis. Meskipun esensi angin petir di dalam kristal inti tersebut lebih tebal daripada kristal inti dari raja yang memiliki domain, kristal itu harus ditempa terlebih dahulu. Jadi, hanya sebagian kekuatannya saja yang bisa diserap hingga habis. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasa saat dia terus berlatih dan bermeditasi. Level ketujuh teknik petir angin adalah kayu petir angin. Dia memiliki sejumlah besar harta karun berelemen kayu serta beberapa harta karun berbasis ilmu petir Dao. Ditambah lagi ia telah memulihkan kekuatan keinginan di level kaisarnya, kecepatan peningkatan level pelatihan Zhao Feng pun menjadi sangat cepat. Pada suatu malam, beberapa sosok tersembunyi muncul di luar Istana Bangsawan. Aku tidak menyangka Zhao Feng menjadi seseorang yang mengambil alih tubuh lain atau akan memiliki kekuatan pertempuran di level kaisar di tingkat puncak. Dia tinggal di Istana Bangsawan sekarang. Meskipun kita kemungkinan besar akan menang, kita tidak bisa hanya menyerangnya di permukaan, jadi kita harus memikirkan sebuah rencana. 4 laki-laki dan 1 perempuan bisa terlihat di malam hari. Semua aura mereka tampaknya telah menyatu dengan cahaya bulan. Tidak ada yang akan bisa merasakan mereka kecuali mereka sudah sangat dekat. Para raja dan kaisar yang menjaga Istana Bangsawan hanya sesekali mengamati wilayah tersebut tetapi mereka tidak menemukan apapun. Keempat laki-laki dan 1 wanita tersebut ditutupi oleh lapisan tipis cahaya bulan dan mereka tampaknya menyatu dalam kegelapan malam. Sumber cahaya bulan berasal dari si wanita berjubah hijau gelap. Dia memancarkan aura yang tenang dan memiliki sikap elegan yang menonjol dari keempat orang lainnya yang memiliki aura setan. Namun, pemimpin grup berisi 5 orang ini adalah pria jangkung dengan aura ungu dan hitam. Mata pria ini gelap dan meskipun ia berusaha menyembunyikan dirinya, sesekali gumpalan api hitam tetap muncul di sekitarnya. Garis bawah Istana 9 Kegelapan mengirim 4 kaisar di tingkat puncak untuk membunuh Zhao Feng. Kaisar setan Xuan Luo ini tak tertandingi bahkan di antara para kaisar dan ia telah bertarung dengan penguasa suci sebelumnya. Garis bawah ekspresi wanita berjubah hijau tua itu terlihat serius. Dia sangat waspada terhadap kaisar setan berjubah besi ungu dan hitam, Xuan Luo. Selain itu, 3 orang lainnya adalah kaisar di tingkat puncak juga.
Bi King Yue. Api hitam kadang-kadang muncul dari Kaisar Setan Xuan Luo ketika tatapannya mendarat pada wanita berjubah hijau gelap. Tuan Pelindung, apakah ada yang Anda butuhkan? Wanita berjubah hijau gelap itu sedikit membungkuk dengan hormat. Sebagai pemilik paviliun kabut laut yang bertanggung jawab atas informasi di sekitar lautan dan zona kepulauan besar Tianfeng, kau seharusnya tahu lebih banyak tentang istana bangsawan daripada kami. Suara Kaisar Setan Xuan Luo sepertinya berasal dari lubang kematian. Wanita berjubah gelap itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, saat ini, bangsawan Nanfeng telah memasuki pengasingan latihan hidup dan mati untuk mencoba menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Ada 3 kaisar di dalam istana, termasuk kaisar di tingkat puncak dan semuanya dipercaya oleh bangsawan Nanfeng. Target yang ingin kita bunuh lebih cepat daripada kebanyakan kaisar di tingkat puncak lainnya. Bagus, bagus. 3 kaisar di tingkat puncak lainnya adalah seorang tetua berwajah ungu, seorang pria parubaya berwajah gelap, dan seorang pemuda berjubah besi hitam. Mereka sangat puas dengan informasi ini. Istana 9 kegelapan tempat mereka berasal sangat jauh dari tempat ini sehingga mereka tidak tahu banyak situasinya. Untungnya, karena mereka adalah aliran dengan kekuatan di puncak 3 bintang serta kekuatan utama Setan Dao, mereka memiliki beberapa kelompok yang menjadi bawahan mereka di daerah tersebut. Salah satunya adalah Paviliun Kabut Laut, aliran di mana Bi King Yue berjubah hijau tua itu berasal. Menurutmu, seperti apa peluang kita untuk menang? Kaisar Setan Xuan Luo tampaknya sedang memikirkan kesetiaan Bi King Yue. Keserakahan dan kegembiraan muncul di matanya saat mengamati wanita tersebut. Bi King Yue mulai merasa bergidik ngeri di bawah tatapannya. Dia juga seorang kaisar di tingkat puncak, tetapi bisa merasakan tekanan besar dari Kaisar Setan Xuan Luo. Tekanan ini hampir berada di tahapan alam cahaya mistik. Satu-satunya yang perlu kita waspadai adalah bangsawan Nanfeng. Karena dia saat ini sedang dalam pengasingan latihan, maka ini adalah kesempatan terbaik untuk beraksi. Kita hanya perlu mengepung atau menyergap Zhao Feng dan tidak membiarkannya melarikan diri. Peluang untuk sukses 90%. Bagaimanapun juga, Kaisar Langit bermata kiri baru saja pulih ke tahapan alam dewa kekosongan, jadi dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, Bi King Yue menganalisa. Analisanya didasarkan pada informasi tentang istana bangsawan dan secara teori itu benar. Sepertinya benar, Kaisar Setan Xuan Luo menarik kembali tatapannya dan berbicara dengan nada tanpa emosi, tapi ini bukan saat terbaik untuk beraksi. Yang perlu kita waspadai bukanlah bangsawan Nanfeng, tetapi Kekaisaran Gan yang agung, atau lebih tepatnya, Aula Kekaisaran Agung. Mendengar perkataannya, Bi King Yue sedikit terkejut. Saat ini bukan kesempatan terbaik untuk beraksi. Apakah dia ingin menunggu sampai bangsawan Nanfeng mencapai tahapan alam cahaya mistik? Dia tahu tentang Aula Kekaisaran Agung. Itu adalah kekuatan tertinggi di belakang kekaisaran dan sebanding dengan kelompok atau aliran 4 bintang. Rupanya, para anggota Aula Kekaisaran Agung sebagian besar berasal dari kekaisaran dan kebanyakan terdiri dari para kaisar sebelumnya. Meskipun Aula Kekaisaran Agung tidak memiliki banyak anggota, sebagian besar anggota intinya adalah para penguasa suci alam cahaya mistik. Aku sudah pernah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik sebelumnya dan aku bisa mengatakan bahwa bangsawan Nanfeng belum mencapai tahap akhir untuk bisa menerobos. Meskipun dia memasuki pengasingan latihan hidup dan mati, dia bisa keluar kapan saja jika terganggu. Suara Kaisar Setan Xuan Luo membuat hati Bi King Yue menjadi dingin. Dia lupa bahwa Kaisar Setan Xuan Luo adalah kaisar yang tak tertandingi yang telah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik berkali-kali. Kaisar Setan Xuan Luo mungkin lebih berpengalaman dan lebih mengenal cara mencapai tahapan alam cahaya mistik daripada bangsawan Nanfeng. Kesempatan terbaik adalah ketika bangsawan Nanfeng berada pada tahap terakhir untuk menerobos. Pada saat itu, bahkan jika dia tahu kita akan menyerang Zhao Feng, dia tidak akan bisa melakukan apapun atau dia akan terluka sangat parah karena mendapat gangguan. Dapat dikatakan bahwa pada saat itulah ia harus membuat satu keputusan sulit. Kaisar Setan Xuan Luo terkekeh dengan dingin. Mendengar penjelasannya, kaisar di tingkat puncak lainnya mulai tertawa jahat. Jadi seperti itu, Bi King Yue menganggukkan kepalanya. Jika mereka beraksi sekarang, bangsawan Nanfeng mungkin akan keluar dan menghentikan mereka. Lagi pula, Istana 9 Kegelapan tidak berani menyerang langsung anggota penting dari Kekaisaran Gan yang agung. Selain itu, bangsawan Nanfeng sendiri juga sangat kuat, memiliki warisan agung dari penguasa dinasti dan juga memiliki kupu-kupu suci ulat sutra awan. Kita hanya perlu menunggu setengah bulan lagi. Kaisar Setan Xuan Luo sedikit mengangkat tangannya dan grup itu pun menarik diri dari istana bangsawan. Di dalam istana bangsawan,
tidak ada kaisar yang sedang berada di sini untuk menjaganya bisa merasakan apapun. Saat bangsawan Nanfeng berada dalam pengasingan latihan, kemampuan pelacakan panca inderanya terhadap dunia luar juga menurun drastis. Di ruang pelatihan rahasia di dalam istana bangsawan, Zhao Feng menuangkan seluruh energinya ke dalam pelatihannya dan juga tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang mulai terjadi. Sua, dengan lambaian tangannya, sekelompok sumber daya pelatihan dan harta karun berelemen kayu muncul di depannya. Dia memiliki banyak barang-barang berelemen kayu, tetapi tidak begitu banyak yang berelemen petir angin. Namun, karena Zhao Feng memiliki kekuatan keinginan kaisarnya, pemahamannya terhadap hukum petir angin pun tidak lambat. Selama beberapa hari terakhir, teknik petir angin Zhao Feng telah meningkat dengan stabil. Karena dia memiliki sejumlah besar sumber daya pelatihan berelemen kayu, seperti jus buah ratusan sumber dan lotus langit air hijau, kemajuan pada kekuatan kayu petir angin pada dasarnya sudah berada pada level seorang dewa. Lagi pula, kekuatan air petir angin dalam tubuh Zhao Feng juga bisa berubah menjadi kayu petir angin. Tanpa sadar, teknik petir angin Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari level ke-7 dan masih terus meningkat. Semakin jauh seseorang melatih teknik petir angin 5 elemen, semakin banyak metode dan teknik yang dapat digunakan. Ketika elemen-elemen logam, kayu, air, api, dan bumi petir angin semua telah dipelajari, hampir tidak ada orang di penguasa dinasti yang akan bisa menjadi lawanku. Zhao Feng sangat antusias menantikan saat itu. Karena dasar warisan petir angin dari kehidupannya yang sebelumnya, kemajuannya dalam teknik petir angin 5 elemen sangat cepat dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Tentu saja memiliki sumber daya pelatihan dan harta karun yang banyak juga ikut membantunya. Waktu berlalu dengan lambat dan Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk membagi energinya menjadi 3 bagian untuk melakukan 3 hal sekaligus. Yang pertama fokus pada menyerap kekuatan petir dewa kesengsaraan dan menggunakannya untuk memurnikan jiwanya. Yang kedua untuk mempelajari dan mempraktikkan teknik pertempuran dalam teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas dalam pikirannya. Yang ketiga untuk melatih teknik petir angin 5 elemen untuk meningkatkan level pelatihannya secara keseluruhan. Sebenarnya, Zhao Feng memiliki terlalu banyak pilihan saat ini. Dengan mengendalikan Deng Chao dari Istana Penyangga Langit, ia dapat memperoleh sejumlah besar buku-buku Xie Yang dan beberapa di antaranya sebanding dengan teknik petir angin 5 elemen atau tubuh petir suci kun emas. Sejumlah kecil dari buku-buku tersebut bahkan melampaui kedua teknik tersebut. Buku-buku Xie Yang kebanyakan terkait dengan ilmu kejahatan Dao. Meskipun tidak cocok untuk Zhao Feng, isi buku-buku tersebut masih bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang dunia persilatan. Jika Zhao Feng mampu memahami buku-buku Xie Yang, ia akan bisa menyempurnakan teknik dan jurus yang ia miliki atau bahkan menciptakan teknik dan jurusnya sendiri. Namun pada saat ini, ia perlu mendapatkan pijakan di dinasti Gan yang agung dan hanya bisa mengerjakan hal tersebut ketika dia punya waktu di kemudian hari. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu dan jiwa Zhao Feng saat ini sepenuhnya telah diperkuat hingga ke level seorang kaisar dan tidak jauh berbeda dari kehidupannya yang sebelumnya. Selain itu, kemajuan Zhao Feng dalam teknik petir angin sangat cepat dan hampir mencapai tingkat puncak untuk kekuatan kayu petir anginnya. Level pelatihannya juga hanya sedikit lagi untuk mencapai puncak kekuatan seperti di kehidupan sebelumnya, hampir mencapai tingkat menengah dari alam dewa kekosongan. Namun, setelah mencapai tahap akhir dari level kelima dari tubuh petir sucinya, kemajuannya mulai menjadi sangat lambat. Mungkin akan macet untuk sementara waktu kecuali Zhao Feng mau menggunakan madu suci ratusan sumber. 3 bulan telah berlalu, bangsawan Nanfeng seharusnya kini berada pada tahap akhir untuk mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Pada hari ini, Zhao Feng membuka matanya. Bangsawan Nanfeng telah memberitahunya beberapa hal sebelum memasuki pengasingan latihan. Meskipun Zhao Feng adalah tamu di sini, dia juga salah satu orang terkuat di dalam istana, jadi dia harus mengerjakan beberapa tanggung jawabnya. Asalkan bangsawan Nanfeng mampu menembus ke alam cahaya mistik, efek positifnya akan lebih besar daripada efek negatif untuk Zhao Feng karena dia saat ini berada di bawah perlindungan istana bangsawan. Zhao Feng menghela nafas panjang dan keluar dari pelatihannya untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di sekitar istana bangsawan. Pada saat ini, aura yang kuat mulai terbentuk di udara di atas istana bangsawan dan menyebabkan langit dan bumi menjadi berat. Tekanan dari aura ini pertama-tama mempengaruhi jiwa sebelum kemudian mulai menekan dimensi fisik. Pada akhirnya, aura ini memudar di kedua dimensi tersebut dan sepertinya memandang rendah segala sesuatu di dunia ini. Zhao Feng menemukan bahwa semua sumber energi murni di dekatnya mulai membeku, seolah membungkuk hormat kepada seorang pesilat suci.
Bahkan kemajuan teknik petir anginnya pun melambat. Zhao Feng hanya merasakan sesuatu yang serupa seperti ini dari permaisuri lebah di dalam istana Xieyang. Pada saat tertentu, Weng, boom, udara di atas bangsawan Nanfeng mulai bergetar dan kabut ungu keemasan muncul dan perlahan berubah menjadi pusaran air. Yuan sejati dari banyak pesilat ahli di dalam istana bangsawan mulai mendidih dan menjadi gelisah. Pada saat ini, semua pelayan di bawah tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan telah dipindahkan dari dalam istana. Jika tidak, tekanan dari aura ini saja sudah cukup untuk membunuh siapapun di tahapan alam inti asal. Beberapa puluh kilometer jauhnya dari istana bangsawan, di sebuah hutan yang tersembunyi. Gangguan kekuatan suci cahaya mistik. Kemajuan bangsawan Nanfeng berjalan jauh lebih lancar daripada perkiraanku. Kaisar Setan Xuan Luo sedikit terpana ketika gelombang aura terlarang mulai muncul di sekitar istana bangsawan. Pada saat ini, semua makhluk dalam radius beberapa ribu kilometer dari istana bangsawan mulai merasakan tekanan. Tekanan itu termasuk kekuatan energi batin dan ilusi. Weng, Hu, pusaran air keemasan ungu di udara di atas istana bangsawan terlihat seperti cahaya suci karena menyebabkan sumber energi murni seperti membungkuk hormat dan menakuti para makhluk lainnya yang seperti dewa dan hantu. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika ditunda lagi, maka tidak akan ada waktu yang tepat lagi. Kaisar Setan Xuan Luo menunjukkan ekspresi mendesak saat ia memimpin 4 kaisar di tingkat puncak memasuki wilayah istana bangsawan. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.